Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Jumat 1 Mei 2026, memahami doktrin karunia roh, bagian 1. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Pemahaman baru mengenai waktu dimulainya Sabat pada tahun 1855 tidak muncul begitu saja, melainkan melalui serangkaian proses yang jelas. Awalnya terdapat perbedaan pandangan di antara umat percaya. Namun, melalui pendalaman Alkitab yang sungguh-sungguh, perlahan muncul kesepakatan umum meskipun masih ada sebagian kecil yang mempertahankan pemahaman lama. Dalam situasi tersebut, Tuhan juga memberikan penglihatan kepada Ellen White yang meneguhkan hasil studi Alkitab itu sehingga pada akhirnya membawa persatuan di antara orang-orang percaya. Perkembangan ini memunculkan berbagai pertanyaan, salah satunya disampaikan oleh James White. Ia mempertanyakan, mengapa jika penglihatan diberikan untuk memperbaiki kesalahan, koreksi mengenai waktu Sabat tidak dinyatakan lebih awal. Menanggapi hal ini, Ellen White menyatakan rasa syukurnya karena Tuhan memperbaiki kesalahan pada waktu yang tepat menurut kehendaknya, sekaligus mencegah terjadinya perpecahan yang tidak perlu di antara umat. Dari peristiwa ini dapat dipahami bahwa bukanlah kehendak Tuhan untuk menjadikan karunia roh sebagai sarana utama dalam menjawab setiap persoalan sebelum umatnya terlebih dahulu dengan tekun menyelidiki firman-Nya. Ketika terjadi perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam jemaat, barulah Tuhan menggunakan karunia roh pada waktu yang tepat untuk meneguhkan kebenaran dan memulihkan kesatuan. Dengan demikian, kitab suci tetap menjadi dasar utama iman dan tindakan serta menjadi pedoman yang harus diselidiki dengan sungguh-sungguh. Karunia-karunia roh memiliki tempat yang penting, tetapi bukan sebagai pemimpin utama. Tuhan tidak pernah menempatkannya di garis depan, melainkan sebagai penuntun yang membantu umat memahami jalan kebenaran dan keselamatan. Firman Tuhanlah yang ditinggikan sebagai pemimpin. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menjadi terang yang menuntun manusia di jalan menuju kerajaan Allah. Oleh karena itu, selama seseorang tetap berpegang pada Alkitab, ia berada di jalur yang benar. Namun, jika seseorang menyimpang, Tuhan dapat menggunakan karunia roh untuk menegur dan mengarahkan kembali kepada kebenaran firman. Akhirnya, umat percaya diajak untuk bersyukur atas karunia-karunia Tuhan, termasuk karunia Roh Kudus. Mereka belajar untuk menghargainya tanpa menempatkannya secara keliru. Bagi mereka, Alkitab tetap menjadi pusat, sementara karunia-karunia roh berfungsi untuk menuntun kembali kepada wahyu Allah yang dinyatakan dalam kitab suci. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dan merasakan nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami semua. Saat ini kami telah belajar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah tuntunan-Mu sepanjang hari ini boleh menjadi bagian kami. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang kami dapatkan di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan. Dan boleh menambah iman percaya kami untuk lebih setia kepada-Mu. Menyertai kami ya Tuhan sepanjang hari ini dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah segala sesuatu yang telah kami rencanakan boleh jadi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ini doa kami, sempurnakan doa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.